Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Saruma, balik lagi sama aku Aldi dari Saruma Design. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi seperti yang kalian lihat, kita ngobrol-ngobrol kali ini beda karena kita ada di alam. Kenapa di alam? Karena biar nggak sumpek, ya, biar nggak ditembak lighting terus tuh, panas muka. Jadi biar agak adem. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita kedatangan tamu dari Pulau Seberang yang berangkat dari komunitas pencinta kopi di Ternate. Terus mereka datang ke Bacan untuk lihat-lihat kopi di sini. Dan ini boleh abang perkenalan dulu, Bang Willy, Bang Romo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya di sini sebagai ketua dari komunitas kopi yang namanya Equalis Coffee Community. Mungkin lebih lanjutnya saya ke teman saya biar perkenalkan diri ya. Oke, abang. Apa ya? Ya, sebenarnya mau salam juga udah salam semua sih, jadi nggak enak juga. Tapi boleh bang kalau mau Udah. salam lagi boleh? Gak apa-apa. Salam lagi aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan, nama saya Roma. Saya di sini cuman nemenin dia buat explore. Oh, expo. Ya cuman tim hore lah. Timur. Ya sekian lah. Oke abang. Jadi abang, kita mungkin 20 menitan ke depan bakal ngobrol-ngobrol tentang seputaran kopi. Jadi mungkin abang bisa sharing-sharing sama kawan-kawan serumah yang ada di rumah. Mungkin mereka pengen tahu. Tapi jadi bang, kemarin aku tiba-tiba ditelepon sama bos kan. Terus dia bilang gini, bang, besok siap-siap ya katanya. Kita podcast sama komunitas pencinta kopi katanya. Setelah dibilang itu langsung kayak, wah ini bisa nih nanya-nanya tentang kopi nih kan. Soalnya jujur bang, jujur aku awam banget. Aku juga bukan nggak suka sih, nggak terlalu suka kopi. Yang kayak pure kopi banget tuh nggak terlalu suka. Ya paling kopi yang aku minum itu kayak frappuccino yang udah digabung-gabung tuh, nggak pure kopi kan. Nah jadi sebelum kita ngomongin itu bang, karena bang tadi dari Equalets Coffee Community ya, boleh nggak abang ceritain dulu sama kawan-kawan Saruma. Jadi sebenarnya Equalets Coffee itu apa bang, gimana tuh bang? Tapi ini nggak apa-apa ya, dia yang cerita, saya sambil bikin gitu. Oke, Sambil nyeduh gitu. boleh nggak apa-apa Boleh, bang? nggak apa-apa Boleh. ya. Mantap juga ini bang, mau buat apa ini bang? Mau buat apa? Mau bikin kopi. Kebetulan yang kita bawa ini kan alat-alat untuk pour over. Pour over sendiri itu ada V60. Nah, kebetulan metode yang Ini kita alatnya. pakai V60. Oke, jadi sekalian ngobrol, sekalian Kopi, demoin juga ya bang? iya, siap. Oke, siap. Biar abang boleh, juga ngerasain gitu. Oke. Pure kopi tuh kayak gimana Oke, sih? siap bang. Oke, siap. Boleh bang. Oke bang, mungkin boleh diulang pertanyaan tadi bang terkait jadi- komunitas ya. Jadi abang kan tadi berangkat dari Equalets Coffee Community yang ada di Ternate. Mungkin kawan-kawan Sarumang belum tahu nih Equalets Coffee itu apa. Jadi boleh abang ceritain dulu biar mereka kenal gitu bang. Jadi gini bang, Equalis Coffee Community itu nggak melangkah jauh dari namanya sendiri sih. Community artinya itu komunitas kopi yang memang bisa dibilang sebelum berangkat lebih jauh ya bang, mungkin cerita dikit ya bang. Jadi jauh sebelum ada komunitas yang namanya Equalis ini, mungkin ada beberapa komunitas kopi yang lain. Di Ternate. Ada beberapa komunitas kopi yang lain di Ternate. Cuman saya kurang tahu juga perkembangannya kayak gimana. Tapi akhirnya awalnya tuh kita cuman segelintir orang yang emang suka sama kopi aja sih bang. Oh, suka awalnya dari Kopi, suka. Bang? awalnya emang suka kopi, suka minum. Terus akhirnya tuh sempat ketemu sama salah satu orang juga yang bisa dibilang tuh mentor juga sih buat kami. Dan dari hasil diskusinya itu akhirnya komunitas ini hadir gitu. Dari hasil diskusi para pencinta kopi Iya. yang ada di Ternate, Iya. jadi terlahir Akhirnya komunitas ini. hadir gitu. Jadi kalau mau ditanya Equalis itu apa? Equalis itu komunitas kopi sebenarnya bang, tapi untuk goalsnya kita tuh lebih ke rapatkan barisan industri kopi yang ada di Maluku Utara sih.
Di samping itu juga kami berusaha untuk nyediain SDM barista yang ada di Maluku Utara. Oh. Di samping itu. Jadi semata-mata komunitas kopi ini nih bukan soal kopi, bukan soal ngebuat kopi. Tapi gitu. biasanya anggota dari komunitas ini barista semua kah? Atau yang suka sekedar cuman suka minum aja juga boleh ikut gitu bang? Awalnya tuh cuman barista awalnya. Nah. Tapi kita berusaha buat ngerangkul orang-orang yang emang belum paham gitu. Yang istilahnya dari nol lah. Yang emang belum paham. Biar kita pahamin. Karena kalau kita mainnya cuman di circle itu doang yang gak bakalan berkembang gitu sama kota-kota di luar gitu kan. Itu sih bang. Tapi bang ngomong-ngomong, ini buat kopi beansnya apa bang? Kebetulan ini nih beansnya wah sih. Apa itu bang? Agak spesial sih beans yang kita bawa nih. Geisha namanya. Gimana? Geisha. 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 Oh. Cup yang kita bawa lupa lagi di mana tadi naruhnya. Itu Ini bisa dibilang kalau di dalam dunia perkopian dia biji kopi yang mahal lah. Ya mungkin sekilonya tuh bisa 8 sampai di atas 8 juta lah. sekilo bang? Sekilo. 8 juta? Emang istilahnya kalau dalam grading ini grade A. Ini grading. Kalau ada S dia S berarti. Ngeri ya bang? Ngeri Tapi emang kopi yang di bawah nih. ini beansnya kayak kalau yang mungkin yang aku tahu kayak Gayo dari Aceh kan bang? Kalau ini dari mana dia? Kolombia. Ini jauh Kebetulan yang kita juga. bawa nih ditanamnya di Kolombia. Cuman green bean-nya dipesan, yang ngerostingnya orang Jakarta tapi. Oh, jadi Ini sebut merek gak apa-apa ini. gimana? Boleh? Aman ya? Sebut merek? Kasih bang, gak apa-apa. Kebetulan kemarin tuh ada salah satu event, undang orang Jakarta. Mas Jody lah namanya. Dia tuh salah satu owner coffee shop yang ada di Jaksel. Oh, di Dia Jaksel. basicnya emang ngerosting. Abang tahu roasting itu tapi ya? Roasting kopi kan bang? Bukan roasting orang kan bang? Bukan. Waduh, berat tuh kayaknya berat. Tapi saya sambil nyeduh ya. Boleh boleh bang. Takutnya suhunya turunin. Ini tadi mau dibuat apa bang? Ini mau dibuat V60. V60. Oh. Ini bang, apa ini nama alatnya bang? Kalau yang di bagian bawah ini dripper, server namanya. Nah kebetulan yang di atas ini namanya dripper. Yang mana yang ini? Dripper yang ini. Oh gitu. Tapi ini yang kebetulan yang di bawah nih switch dripper. Switch? Dripper. Jadi ada tombol buat nahan air, ada yang buat dikeluarin airnya. Oh. Jadi dinamainnya switch dripper. Tapi kalau misalnya orang datang ke kafe terus lihat metode kayak gini berarti dia mau buat V60 gitu. Iya. Udah kelihatan gitu. Tapi bang, ini yang pengen aku tahu ya bang. Kayak V60 itu, nama V60 itu dari mana bang? Kenapa kopi itu dikasih namanya V60? Sebenarnya bukan nama kopinya V60 sih, Tapi lebih ke apa? metodenya. Oh metodenya. Yang setahu saya ya. Ah. Kenapa dinamain V60? Soalnya ditemuinnya tuh dripper ini tuh bentuknya kan V. Oh. Terus 60-nya bang? 60-nya itu sudutnya 60 derajat. Oh, jadi sudut dari bentuk V-nya itu? Iya, sudut kemiringannya tuh 60 derajat. Kenapa dinamain V60 karena itu? Oh begitu. Nih, balik lagi nih bang sama yang komunitas Equalist tadi. Jadi Equalist tadi udah berdiri berapa lama bang? Kebetulan udah 4 tahun. 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah lama juga bang, lumayan. Udah 4 tahun. Berbarengan. Terbangunnya berbarengan sama Covid lah. 2020 ya bang? 2020. Nah, jadi gimana tuh bang? Kan Jadi emang karena komunitas. ya anak-anak ini pada gabut kali ya. Ah, Jadi karena sering nongkrong tiba-tiba Covid pada diem kan pada diam di rumah, Jadi ya awalnya pada yang hobi-hobi kopi paling rapat. saling inilah kontak-kontakan. Mungkin kita mau nongkrong di mana. Kebetulan waktu itu kan di Ternate sendiri tuh belum terlalu apa ya namanya? Belum terlalu apa sih bahasanya? Belum terlalu hype lah, belum terlalu Apanya tuh, Bang? ketat lah lockdownnya tuh. Oh, Jadi belum orang masih kayak mempertanyakan COVID tuh beneran ada nggak sih? isolasinya masih longgar gitu ya bang? masih aman itu. Jadi masih bisa lah kesana kemari tuh, masih bisa jalan-jalan. Nah karena berhubung pada penikmat kopi, nongkrong lah di salah satu kafe yang baru buka waktu itu. Oh.
kebetulan dia juga yang bisa dibilang foundernya lah, founder dari Equalis sendiri. Oh, dia yang menyetukan ada ini. Tapi Bang, kan tadi backgroundnya karena bosen di rumah, COVID. Tapi untuk ngebangun komunitas ini waktu COVID itu susah nggak Bang? Kan Dibilang ada tantangannya kayak isolasi susah, kah? susah sih, soalnya kalau mau dibawain ke jenjang yang lebih serius, komunitas serius kan otomatis harus ada hal ihwalnya Ya, lah. ada perizinannya juga. Banyak lah gitu. Cuman ya karena rata-rata kemauan sih, Karena kemauan, bosen di rumah. dosen di rumah, terus ya karena rata-rata pengen tahu lebih dalam sih apa itu kopi. Jadi emang satu paham, ya jalan aja. Terus ngomong-ngomong, Abang kan sama-sama suka kopi ya. Terus barista kan dua-duanya Bang. Pernah jadi barista? Atau Kebetulan pernah sih kita berdua jadi barista. Pernah. Ya sampai sekarang sih. Tapi untuk Abang berangkat jadi barista itu kayak mana sih Bang? Kan kalau sekarang kayaknya barista tuh kayak dilihat orang anjing keren. Anjing keren barista. Bisa buat kopi, soalnya kan nggak semua orang bisa buat kopi. Kayak buat ini nih, V60 ada metodenya kayak gini. Harus apa tadi namanya? Digiling Itu dulu, namanya puring. dipuring dulu. Metodenya. Nah, Abang berangkat dari mana tuh Bang? Kok bisa jadi barista gitu? Nah, duluan Kak. Gimana Bang? Gimana? Background Abang gitu, kayak apakah Abang ikut pelatihan untuk jadi barista kah? Atau memang Abang ngambil sekolah dan oke aku mau ngambil sekolah ini biar bisa jadi barista gitu? Awalnya gimana tuh Bang? Jadi kalau pribadi saya ya Bang. Iya. Background saya tuh awalnya cuman mahasiswa sih Bang. Mahasiswa? Background saya awalnya cuman mahasiswa. Cuman mungkin di samping itu saya juga mungkin tertarik soal kopi dan punya niat belajar sih. Yang mengacu adrenalin saya untuk belajar soal kopi itu kalau nggak salah tadi 2015 tuh kebetulan rilisnya salah satu film filosofi kopi tuh Bang. Oh, filosofi kopi. Nah, yang di itu- mobil Bang? Iya Bang, Oh. itu. Kebetulan itu yang menjadi pengacu sih buat saya untuk belajar. Jadi awalnya emang kalau ditanya backgroundnya tuh lebih ke awalnya saya cuma mahasiswa doang sih. Dan Mahasiswa apa tuh Bang? iya, Kalau boleh tahu. Ya, Jurusannya apa? kebetulan jurusan saya teknik elektro. Kok Melangkah jauh ya. Ada fun fact. apa tuh Bang? Equalis sendiri tuh rata-rata anak teknik. Anak teknik. Hampir semua tuh anak Mahasiswa teknik. semua. Mahasiswa semua lagi. Oh, alah. Tapi jadinya ke barista. Oh ini ada sisaan. Apa tuh Bang? Cukup kali ya ini ya? Cukup. Oh, Boleh ini lah buat belakang layar kali ya? boleh Bang. Kasih dah. Pak kameramen, kopi nih Bang. Ini yang kopi fisik itu ini Bang. Nggak pakai gula. Pure pahit aja gitu. Suka sih ada yang nanya kayak, ini nggak bisa dimanisin. Iya kan? Soalnya kayak kalau apa ya? Kalau kopi itu memang identitasnya kan pahit kan Bang? Kan Emang emang sih identitas identitasnya awalnya pahit. Tapi emang disajiin pahit gitu, V60 ini. Kalau untuk V60 sendiri karena emang metodenya kayak gitu, manual ya. Jadi emang nggak bisa manis kalau dibilang harus pakai gula. Cuman ada sih beberapa mungkin yang baru terjun lah ke penikmat kopi mungkin. Mungkin kalau dia butuh gula ya boleh aja sih. Oh boleh. Kalau misalnya Tapi ada cuman kalau saran saya ya, Hah? jangan gula pasir putih. Jadi? Enaknya tuh kayaknya brown sugar. Oh, brown sugar. Nah, Kenapa masih tuh Bang? masuk lah, masih aman lah. Emang kalau misalnya dia pakai gula pasir putih sama yang brown sugar beda rasa gitu? Beda sih. Soalnya kan beans sendiri ini, beans yang dipakai buat V60 ini kan Hah? ada disebutnya tuh single origin. Gimana? Single origin namanya. Apa itu Bang single origin? Itu satu beans doang yang dipakai, satu jenis biji kopi doang yang dipakai. Oh, kirain satu biji Bang. Jenis doang, Oh, satu jenis doang yang jenis dipakai. Kebanyakan V60 itu dia pakainya full Arabica. Oh, Arabica. Arabica tuh terkenal dengan cita rasa asam. Asam. Kalau kita pakai gula pasir, gula putih, Ya.
itu kayaknya agak bertentangan lah, asam ketemu manis gitu. Jadi agak aneh lah. hilang rasa asli kopinya ya Ah, bang. Oh, gitu. Tapi kalau brown sugar dia masih masuk. Soalnya ya tahu sendiri lah, gula Ya, merah ya. tuh rasanya kayak Ada gimana. asam-asamnya juga Ah, sih bang. dia masih bisa masuk sih kalau brown sugar. Kita coba dulu bang. Boleh, silakan. Ini pertama nih bang. Pertama nih bang minum V60. Maaf kalau rasanya nggak terlalu enak ya. Apa Nah, bang? saya juga masih belajar. Nah, saya tambahin dikit ya bang. Boleh bang. Yang bareng ngerokok nggak apa-apa. Boleh. Santai ya bang. Mau ngerokok nggak apa-apa. Saya tambahin dikit mengenai metode ini ya bang, Ah. V60, terus terkait single origin tadi yang Iya. sempat disinggung sama teman saya. Jadi tadi kan sempat nanya tuh awal V60 atau sejarahnya tuh gimana tuh. Ah, Nah jadi gini, bagi teman-teman mungkin ya yang pengen tahu tentang sejarah kopi ataupun tentang variabel-variabel penyeduhan maupun alat-alat yang sejarah tentang alat-alat kopi lah ya bang. Bau-baunya dia mau promosi bang. Oh enggak sih Nggak bang, apa-apa. Enggak, apa-apa, bukan ke promosi Nggak sih apa-apa, bang. santai aja Bukan bang. ke promosi, cuman ini lebih membantu teman-teman aja sih, Ah. biar lebih paham juga karena kebetulan di salah satu media komunitas kami, Instagram kami namanya Equalis Coffee Community. Di situ kami selalu sharing soal kopi, Oh iya, aku juga selalu kemarin sharing soal kopi. lihat-lihat Instagramnya kan bang, kayak Nah, ngasih-ngasih ilmu-ilmu atau tentang pelajaran di kopi ya bang. ya. Terus kalau bicara soal single origin tadi yang sempat disinggung, itu lebih ke tadi kan teman saya udah jelasin bahwa itu satu jenis kopi aja yang dipakai. Nah lebih tepatnya single origin itu asal daerahnya bang. Asal daerah. Asal daerahnya. Kayak yang tadi kan udah dijelaskan single originnya dari Kolombia. Kolombia kan Iya. tadi beans geisha ya geisha. Iya, geisha. Jadi geisha itu varietasnya, Bang. Nama varietasnya. Ah. Kalau mau ditanya varietas itu apa? Varietas itu lebih ke level tingkatan kopi, Bang. Ada level tingkatannya Ada, bang. Bang. Itu apa yang diukur dari tingkatannya itu bang? Lebih ke standar sebenarnya. Ah. Standar. Karena kalau kita berkaca tentang SCA, Apa itu? ASCA, Asosiasi Kopi Amerika. Oh, Nah, itu semua standar kopi diukur di situ, Bang. Semua Di situ standar pusatnya? kopi. Iya, bisa dibilang demikian sih. Gitu. Jadi tiap kopi emang punya standar. Ya karena standarnya tadi akhirnya bisa ditentukan kayak tadi kan bisa dibilang harganya 8 jutaan tuh per kilo tuh. 8 juta bang. Nah, Beans karena emang aja ada kan sekilo. standarnya. Karena emang ada Ada standarnya. Bang. standarnya. Iya. Terus kan ini yang dari Kolombia nih bang. Untuk di Indonesia sendiri nih bang. Di Indonesia sendiri standar kopinya itu gimana bang? Apakah ada yang menyentuh kayak sampai kayak geisha ini 8 juta untuk 1 kilonya? Di Indonesia sendiri sih ada ya, ada yang nanam lah. Ada, tapi Nanam yang beans ini? oh, ada tapi saya lupa daerah mana. Tapi jangan salah, Indonesia juga salah satu masuk tiga apa 4 besar Apa tuh? dengan pertumbuhan kopi terbesar di dunia. Mantap Jadi salah juga satu dong. penghasil kopi terbesar di dunia Indonesia juga. Salah satunya. Mungkin abang orang Palembang ya? Iya orang Palembang saya Ah, bang. Palembang tuh ada. Apa tuh bang? Ada bang. Soalnya ada. saya nggak tahu nih kalau dari Palembang ada kopi sendiri. Ada, kalau nggak salah saya pernah dengar tuh dari Palembang. Tapi paling banyak sih daerah Aceh. Oh, kalau Abang ke Aceh. mungkin pernah dengar Gayo. Gayo Nah, tadi. Gayo, ada Gayo Aceh, Gayo Hani atau Gayo Natural. Tapi lebih tepatnya sih ke Gayo sih. Tapi dari satu gayo itu ada lagi Ada cabang. cabangnya lagi. Oh. Nah yang tadi dia bilang tuh ke salah satu daerah, Gayo itu kan bisa dibilang Iya, nama daerah nama daerahnya di daerah Aceh. di sana. Iya. Kayak diambilan nama Gayo. Tapi dari abang berdua nih, kan di Indonesia banyak kan kayak, apa aja sih bang kayak gayo terus apa lagi kopi biji Ada Kintamani. Kintamani itu di Itu di daerah Bali. Bali. Terus ada lagi Terus ada Temanggung. Temanggung. Terus ada Papandayan. Banyak juga ya bang. Itu udah abang cobain semua. Ada di Papua juga ada. Termasuk di Bacang tuh ada. Di Bacan. Di Di, Bacan di sini sebenarnya- ada di kopi sini ada. kopi Ada- asli sini. Ada. Kalau sejarahnya kita tarik sejarah ya. Hmm. Pernah orang Belanda ke sini datang buat ngopi doang. Berarti emang sebagus itu kah kopi di sini? Bisa dibilang bagus, cuman belum terjamah. Tepatnya Ratu, Bang. Ratu Belanda. Ratu Belanda. Oh, itu. Ratu Belanda. Saya lupa sih namanya. Hah? Tapi kalau tarik sejarahnya sih gitu.
Ratu Belanda pernah datang di sini terus minum kopi khas Bacang. Kalau mau ditarik ulur lebih ke khas Halmahera lah, tepatnya Bacang. Di Bacan. Itu, ya. Soalnya kalau di Maluku Utara sendiri tuh ada beberapa kopi-kopi. Maksudnya ada beberapa tanaman kopi yang ada di Maluku Utara lah. Tapi lebih banyaknya ke Halmahera. Di Halmahera. Jadi dari sekian banyak jenis kopi di Indonesia nih Bang, Abang udah cobain semua? Kalau untuk semua sih belum ya, tapi udah banyak. tapi lumayan banyak. Nah dari yang Abang cobain nih untuk Abang berdua nih Bang, jenis kopi apa Bang yang kayak, wah ini bagus nih, enak nih kayaknya. Favorit mungkin ya? Ya favorit ya? favorit. Saya jujur-jujuran, saya penikmat alkohol. Daripada kopi saya lebih nikmatin alkohol. Lebih nikmat alkohol ya Bang? Saya lebih nikmatin alkohol. Cuman karena kopi saya kurangin alkohol. Oh jadi untuk pelarian dari alkohol itu ya Bang? Bisa. Jadi saya senangnya tuh gayo, tapi prosesnya wine. Gayo? Tapi diproses wine. Itu diapain tuh Bang? Jadi bukan cuma anggur ya. Iya kan orangnya mungkin tahu kalau mungkin orang cuma tahu anggur doang yang bisa jadi wine. Oh jadi wine itu bukan nama produk itu tapi Bukan nama prosesnya. Oh Jadi itu diapain Bang? Prosesnya tuh semua metode yang dipakai tuh di proses itu mirip dengan pembuatan wine, makanya disebut wine, gayo wine. Difermentasi gitu? Difermentasi juga. Di wine ya? Baru tahu tuh Bang. Bisa di wine juga kopi ya Bang? Bisa. Terus kalau Abang? Tapi dia nggak ngandung alkohol ya, cuman prosesnya. Prosesnya di, yang mirip wine. Kayak proses untuk wine anggur. Gitu. Kalau Abang, favoritnya apa Bang? Kalau saya sendiri, kalau favorit kopi ya Bang. Kalau kopi berarti luas nih Bang. Iya. Jadi saya jelasin satu-satu. Kalau favorit untuk lebih ke karakter kopi, saya lebih ke jenis kopi Arabica ya. Arabica. Nah itu kalau untuk karakter kopi yang saya suka ya. Tapi kalau untuk tentang menu mungkin ya, menu kopi yang saya suka mungkin bisa dibilang V60 sih. V60 yang ini? tadi udah dijelasin tadi itu sama teman saya. Karena tapi bentar bang, sebelum lebih jauh ya bang, karena emang tadi nyenggol Arabica tuh bang, Arabica. Terus yang pernah aku baca selain Arabica ada Robusta ya? Iya ada Robusta. Itu perbedaannya apa bang? Soalnya kayak kalau misal aku pernah mesen kopi di Palembang, terus dia nanya maunya Robusta atau Arabica, aku nggak ngerti bang. Aku nggak ngerti, jadi nggak tahu apa sih yang beda dua itu bang. Nah jadi ini dibagi juga nih bang sebenarnya. Arabica ini juga dibagi bukan persoalan levelnya tadi yang dijelasin bukan, tapi lebih ke ini kan beans yang dibuat ini kan dalam metode V60 kan, atau penyeduhan lah, manual lah. Tapi jenis kopinya ini Arabica. Yang ini Arabica. Nah, ini Arabica. Ada juga yang namanya, jadi ada terbagi bang, ada yang pembuatan kopi itu secara dua metode, ada yang metode seduh, ada yang metode ekstrak. Nah, metode ekstraksi ini itu lebih ke mesin-mesin kopi tuh bang. Pernah lihat kan yang dibuat di mesin kopi. Nah itu kan jenis kopinya tetap sama, karakternya tetap sama. Jadi karakter kopi yang ada yang fenomenal ya, yang bisa dibilang itu lebih ke Arabica, Robusta, ada juga Liberica, ada juga Excelsa. Cuman yang sepengetahuan saya ya bang, Excelsa ini masih dalam gimana, masih dalam apa ya? Gimana tuh bang? Masih dicari tahu sih apakah Excelsa ini emang karakter sendiri atau dia 50-50 dari Liberica. Oh, peranakannya gitu. Iya, peranakan masih dicari tahu juga sih sampai saat ini. Nah, terus jadi kalau mau dibilang Arabica, contohnya espresso base juga kan ada Arabica tuh. Cuman kembali lagi lewati yang tadi proses pasca panennya tuh. Jadi pasca panen untuk proses pasca panen itu untuk biji kopi yang emang bukan proses pasca panen sih, lebih ke metode roasting, pemasakan. Yang roasting tadi. Nah, itu yang menentukan untuk bisa membedakan mana yang buat meskipun dengan karakter biji kopi yang sama ya Bang, ya Arabica, itu yang bisa membedakan untuk mana yang cocok buat metode penyeduhan, mana yang cocok buat espresso base. Karena kalau karakter kopi yang contohnya di espresso base nih, terus kita buat di metode penyeduhan, beda juga tuh. Beda juga tuh. Gitu sih, Bang. Jadi mungkin tadi abang udah dijelasin tuh, ada mungkin 4 jenis kopi, ada Robusta, Arabica, Liberica, sama Excelsa. Tapi yang Excelsa ini mesti dicari tahu lah.
kita bisa lihat dari bentuk perbedaannya tuh. Kalau dari secara penglihatan, secara looks masih kelihatan. Ya. Oh, bisa dilihat Bang dari bentuk. Nanti kita mampirlah ke salah satu kedai di sini, nanti saya bantu perlihatkan. Oke. Dan kebetulan tadi kan kita kayaknya udah lari jauh tadi ya pertanyaannya ya. Pertanyaan di awal saya ingat perjalanan kita buat jadi barista ya. Iya, benar. Mungkin maaf aja nih Bang ya. Kita berdua dari awal tuh emang cuman penikmat Awalnya penikmat. dan pengen cari tahu apa itu kopi. Berangkat dari situ kita juga banyak belajar karena ada yang ngajarin. Kebetulan dia juga pernah sekolah sebagai barista. Dia datang, dia bawa ilmu dengan sebatas ngajarin kita hal-hal yang dia tahu. Kita nggak monoton belajar ke dia aja, tapi kita juga nonton YouTube, nyari artikel-artikel lain tentang kopi. Otodidak ya Lebih Bang. masuk ke otodidak. Lebih ke untuk mencari tahu sendiri ya Bang. Dan kita barista juga cuman karena itu tadi, cuman karena pengen tahu kopi. Kita kalau disebut barista suka takut karena nggak ada base, nggak ada sertifikat lah istilahnya. Iya, jadi masih takut aja gitu. Mungkin dari situ aja sih. Nanti mungkin kita ngobrol aja di belakang. Soalnya Boleh. bicara kopi nih Panjang, iya bener Bang, panjang. Tapi itu Bang, kan Abang datang sini jauh dari Ternate. Tujuannya tuh ngapain Bang? Tujuannya Abang datang sini mau ngapain? Jadi tujuan kita berdua datang ke sini tuh sebenarnya ada goals besar sih yang harus kita capai sebenarnya. Ada goals besar yang emang muaranya soal industri kopi sih Bang. Jadi emang ada goals besar yang harus kita capai, yang sedang kita persiapkan lah. Yang memang nggak lari jauh, bahkan muaranya emang tentang industri kopi aja. Jadi itu Tapi tujuan kebacaan datang. ya Bang? Iya, tapi kebacaan. Untuk menggali potensi di sini mungkin ya Bang? Ya, Untuk menggali potensi kopi, lihat kopi yang ada di sini mungkin ya Bang? bisa dibilang demikian juga sih. masuk. Masuk sih. Tapi sebenarnya ada lah. Sebenarnya nggak harus Disimpan sendiri aja. ya, Bang, saya disimpan sudah sendiri aja. sendiri karena ini goalsnya nanti Goals ya nanti ditunggu ya. aja lah. Bang. Oke, siap. Didoakan aja semoga semuanya lancar. Mungkin nanti abang juga pasti ada di situ. Oke. Ditunggu nih Bang, ditunggu. Siap. Oke. Tapi Bang, kan kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi Bang. Mungkin kalau kita ngomongin kopi, kayak Abang bilang tadi, kemana-mana, kayaknya waktu 30 menit nggak cukup ya Bang? Kurang Bang. Soalnya ada jenis yang lain, ada metode yang lain, ada banyak hal yang bisa dibedahkan Bang. Terakhir lah Bang, ada nggak yang Abang mau sampein buat kawan-kawan saruma di rumah nih? Atau kayak Abang bilang tadi, ada sesuatu yang mau Abang tunjukkan di bacaan ini, jadi tunggu gitu. Ya mungkin buat penonton podcast ini ya tunggulah apa yang akan kita buat di Bacan. Oke. Nah guys, jadi kalau kalian penasaran, kalian tunggu ya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan saruma mau tahu tentang update itu Bang, di mana nih Bang bisa lihat, entah medsosnya kah, medsos dari Abang untuk update dari rencana Abang tadi? Oh sudah pasti Dimana? kita update terus di medsos. Apa tuh Bang, kalau Tapi boleh tahu sharing? kalau terlihatnya pasti tidak terlihat. Pelan-pelan ya Bang? Pelan-pelan. Ya kalau ada yang pernah bilang gong. Oke, pelan-pelan baru gerak ya, Pelan-pelan Bang. tapi pasti. Di mana tuh Bang info medsosnya Bang? Oh iya, nama sosmed kita pakai Instagram. Baru Instagram sih sekarang. Equalis Coffee Community namanya. Boleh Nah. di-follow lah kalau memang berminat ya tentang kopi ya. Oke, siap. Jadi nanti kalau kalian mau tahu update dari rencana Abang ini, kalian boleh cek di Equalis Coffee Community. Oke Bang, mungkin sampai sini dulu Bang kita podcast. Nanti kalau misalnya mau lebih intens lagi, di belakang kita ngomong lagi Bang. Boleh. Sebelumnya terima kasih Abang udah menyempatkan hadir, udah mau ditanya-tanya nih Bang, walaupun aku nggak ngerti ya. Tapi nggak apa, itu ilmu baru Bang buat aku sama kawan-kawan saruma yang lain. Terima kasih. Nanti kita ketemu di belakang Bang. Sekian podcast kali ini teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Dan yang pasti di Saruma Magazine. Kalian boleh cek IG-nya Saruma Magazine. Dan sampai jumpa. Dadah.